Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kali ini kita kembali akan mengupdate informasi pelantikan P3K untuk khususnya paruh waktu. Bapak Ibu, di sini kita ketahui ada ternyata daerah yang di mana rekan-rekan honorernya menolak untuk menandatangani SK P3K paruh waktunya. Ini karena dianggap Pemda melanggar aturan. Akhirnya Pemda pun terpojok karena rekan-rekan honorer ini bisa membuktikan melalui edaran BKN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pasca diputuskan untuk pelantikan P3K paruh waktu harus selesai di Desember 2025, namun ternyata kita ketahui ada beberapa daerah yang masih melakukan pelantikan P3K paruh waktu di awal Januari 2026. Salah satunya ini Bapak Ibu ya, 959 honorer jadi P3K paruh waktu, yaitu di daerah Palu ya, sebanyak 959 honorer yang diangkat P3K paruh waktu pada sekitar tanggal 23 Januari 2026. Nah, selain di Palu Bapak Ibu, kita ketahui juga akan inilah daerah yang ternyata menolak ya Bapak Ibu untuk menandatangani P3K paruh waktu mereka, yaitu di daerah Sungai Penuh, ini Provinsi Jambi, di mana diketahui bahwa karena gaji tidak jelas ya, yang mana informasi berkaitan dengan gaji yang tidak tercantum pada SK ini sebenarnya sudah muncul beberapa waktu yang lalu, namun memang tidak ada yang memprotes ya. Tetapi untuk di P3K paruh waktu di Sungai Penuh ini ternyata mereka memprotes dan menolak ya keputusan yang dibuat oleh Pemda. Hal ini mereka berargumen berdasarkan edaran BKN ya, berkaitan dengan adanya nominal gaji yang harus disertakan di dalam SK P3K paruh waktu. Nah, sebelum kita dengarkan informasi berita ini nanti, kita bacakan dulu informasi berkaitan dengan penolakan mereka ataupun dengan masalah SK yang tidak menetapkan gaji ya di dalamnya, serta edaran BKN yang telah pernah kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bahwa ada dua jenis format SK pengangkatan P3K paruh waktu, itu semuanya mencantumkan gaji. Di dalam edarannya dulu ya, kita lihat langsung edarannya. Ini edaran BKN nomor 6 ya tahun 2025 tentang tata cara penetapan nomor induk P3K paruh waktu. Nah, ini judul suratnya, tetapi di bagian bawah di sini menjelaskan ya tentang aturan ataupun berkaitan dengan format ya untuk surat ataupun SK rekan-rekan P3K paruh waktu ini, di mana di sini disebutkan ada dua jenis SK yang dapat diterapkan Pemda kepada rekan-rekan P3K paruh waktu. Nah, di sini ada beberapa lampiran ini untuk penetapan NIP dari BKD ke BKN-nya. Kemudian contoh SK yang pertama ini Bapak Ibu ya, ini contoh surat SK ataupun surat keputusan yang perorangan ya. Nah, di sini seperti layaknya yang P3K penuh waktu, hampir sama. Di sini menetapkan terhitungnya mulai dari Oktober 2025 karena ini memang kemarin target awal pengangkatan final ya, tetapi akhirnya molor ya. Nah, isi daripada SK itu adalah memuat pertama nama, nomor induk P3K-nya, tempat tanggal lahir P3K, jenis kelamin, pendidikan, jabatan. Nah, di sini ada upah ataupun gaji Bapak Ibu ya, unit kerja serta instansi. Kemudian untuk model kedua di sini adalah model kolektif. Model kolektif ini adalah model di mana rekan-rekan ini disatukan ya. Nah, disatukan nama P3K-nya, disatukan nama P3K-nya, tetapi dalam satu SK, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam dua model SK ini semuanya mencantumkan gaji ataupun upah ya. Di sini ya ada gaji ataupun upah untuk rekan-rekan P3K paruh waktu. Nah, di sini juga pernah disampaikan gaji P3K paruh waktu tak tercantum di SK. Lihat SE Kepala BKN. Ya, ini menjelaskan tentang SE tadi, yang mana di sini menjelaskan tentang semua telah ditetapkan adanya gaji dan nominal upah yang harus rekan-rekan P3K terima. Nah, dengan kasus yang ada di Sungai Penuh ini ataupun di daerah Jambi ini membuktikan bahwa rekan-rekan P3K ini cukup berani ya untuk mengambil tindakan, dan akhirnya ini sampai ke DPRD setempat ya. Akhirnya DPRD pun mengeluarkan statement
untuk memberikan ketegasan agar Pemda termasuk Dinas Pendidikan dan BKD segera merevisi ya SK rekan-rekan semua. Mari kita dengar Bapak Ibu informasi berita yang ini sama dengan pendapat dari DPRD setempat. Bukan kami tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut karena di dalam surat perjanjian itu tidak dicantumkan berapa jumlah nominal gaji yang kami terima. Sementara kami tanda tangan kontrak. Kalau seandainya gaji kami tidak sesuai, otomatis kami tidak bisa protes. Makanya kami hadir pada hari ini untuk menyampaikan tuntutan kami. Kenapa tidak diterakan jumlah gaji tertera di surat perjanjian dan SK kerja? Jawaban dari BKPSDM katanya masih di pembahasan. Kami tidak mau disamakan dengan R4 karena R4 mereka kemarin sudah menuntut tidak dibayarkan gaji. Kalau kami menuntut berapa gaji kami dibayar, kami tidak tanda tangani sebelum ada hasil keluar berapa jumlah nominal gaji yang kami terima. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh menaruh perhatian besar terhadap aspirasi yang disampaikan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu terkait dengan permasalahan gaji yang akan mereka terima. Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Hardizal mengatakan pihaknya akan memanggil dinas terkait bagi para P3K paruh waktu. Ia menegaskan gaji yang diberikan tidak boleh lebih dari gaji saat mereka masih berstatus honorer maupun di bawah UMR Kota Sungai Penuh. Setahu kami tidak boleh kurang dari gaji yang mereka dapatkan sebelum ini. Artinya selama mereka menerima gaji di honorer, ya tidak boleh turun dari itu. Ya, kami akan mengusahakan agar gaji mereka sesuai dengan UMR yang ada di Kota Sungai Penuh. Hardizal menambahkan DPRD Kota Sungai Penuh akan menyurati Dinas BKPSDM Kota Sungai Penuh jika ada informasi P3K paruh waktu kategori R3 dan R4 yang lulus. Mohon Pak, kami yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun mengabdi, nggak mungkinlah kami disamakan dengan yang baru 2 tahun mengabdi. Kami sangat berharap dan berterima kasih kami sudah menerima SK, tapi nggak mungkinlah gaji kami lebih besar honor daripada menjadi P3K Pak. Yang nomor 16 tahun 2025 itu memang untuk insentifnya atau gajinya itu tergantung kesanggupan daerah. Tapi mereka mungkin tidak menerima ya, karena sebelumnya mereka honor mungkin lebih dari itu mereka terima. Tapi untuk saat ini kami sedang berusaha untuk duduk dengan pimpinan untuk menyelesaikan terkait hal yang disampaikan oleh rekan-rekan dari P3K paruh waktu.